Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah pergunakan waktu yang ada dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 16 yang demikian bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Saudaraku, pada akhir tutup tahun hari ini, tanggal 31 Januari, tentu kita merasakan suatu hal yang sensitif pada tahun lalu dan pengharapan yang akan datang pada tahun 2026 kita tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan menyertai sampai saat ini. Di dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 12b di sana dikatakan, sampai di sini Tuhan Allah menolong kita. Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita. Sampai di sini akhir tahun, yaitu tanggal 31 Januari ini, Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus sudah menolong kita. Buktinya kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, memberikan kekuatan kesehatan. Saudara dan saya, itu bukti bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, langkah-langkah praktis apa yang perlu kita lakukan pada tutup tahun ini? Yang pertama, kita merenungkan firman Tuhan sebagai langkah-langkah iman bagaimana tahun-tahun lalu. Langkah-langkah iman kita sudah benar atau salah. Kita merenungkan firman Tuhan ini, supaya dengan firman Tuhan kita tahu jelas langkah-langkah iman pada tahun yang lalu. Dalam Mazmur 77 ayat 12-13. Yang kedua, kita perlu mengucap syukur yang luar biasa. Mengucap syukur pada Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus yang sudah memberikan berkat-berkat, memberikan kesejahteraan, memberikan iman, memberikan keteladanan yang hebat pada kita. Kita selalu mengucap syukur. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Semua pencapaian-pencapaian iman kita, pencapaian dan karya-karya kita, kita syukuri. Itu semua karena anugerah Tuhan Allah. Yang ketiga, menggunakan waktu dengan baik. Bahwa waktu ini jangan kita sia-siakan. Kita sudah mengerti, mengevaluasi, mengerti tahun-tahun lalu, waktu tidak boleh kita sia-siakan. Harus kita manfaatkan sebaiknya untuk berbuat baik pada setiap orang, berbuat baik pada Allah. Efesus 5 ayat 16. Bagian yang keempat, mulai detik ini kita harus memandang masa depan ini yang masih gelap. Itu suatu pengharapan yang pasti. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kita tidak tahu di depan kita tahun 2026. Tapi yang jelas,
Tuhan pasti menyertai kita. Immanuel. Berikan pengharapan yang pasti pada kita. Kemudian yang kelima, kita memperbaharui pikiran dan hati kita. Ini kita menteladani Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus untuk memperbarui hidup kita, perjalanan kita yang mendatangi. Tuhan menuntun kita. Mazmur 139 ayat 23-24. Jadi yang jelas kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan bernafas, kuat dan sehat. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu seperti kerucukan yang mengalir. Tidak pandang agama apapun. Siapa yang ada dalam kerucukan pasti kasih karunia anugerah Tuhan itu berlimpah. Nah, sebagai kesimpulan saudara-saudaraku, kita bisa merefleksi diri pada akhir tahun ini. Serius kita merefleksi diri. Kita masuk dalam saat teduh. Tulis berkat-berkat apa yang sudah kita terima. Kita mengidentifikasi kegagalan kita di tahun lalu. Yang kedua, kita harus bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus akan salah-salah dan kekurangan kita pada tahun 2025. Kita akan meninggalkan kita akan meninggalkan tahun 2025 untuk masuk dalam tahun. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita mengakui di dalam Tuhan Yesus Kristus kesalahan dan kekurangan kita. Kedua, kita mengampuni orang lain. Kita berani mengampuni orang dan minta maaf pada orang lain. Harus kita lakukan pada detik ini supaya masuk tahun 2026 kita sudah tidak ada beban pada orang lain. Yang ketiga, ibadah syukur. Dimanapun pada tutup tahun, kita harus mengikutinya dengan saksama. Kita membuat peta baru pada tahun 2026 ini dengan rencana Tuhan yang matang. Tujuan hidup kita dan karir kita, keuangan kita, pekerjaan kita pada masa depan harus mulai kita tata di tahun ini. Amsal 1 ayat 5-6. Karena itu saudara-saudara, mari kita pada akhir tahun 2025 kita tetap untuk menggunakan waktu ini. Waktu yang ada ini kita gunakan untuk kebaikan pada sesama kita. Immanuel. Amin.